Baik, selamat pagi untuk kita semua yang hadir dalam perayaan ini. Perayaan hari Minggu Panggilan. Panggilan untuk mengikuti secara khusus Yesus Gembala yang baik, seperti kedua murid tempo dulu. Dan temanya adalah dipanggil menjadi sahabat seperjalanan, tentu bersama Yesus Gembala yang baik. Ini tema hari Minggu Panggilan yang ke-59. Panggilan untuk menjadi calon imam, frater, suster, dan bruder. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah panggilan itu satu misteri. Artinya satu yang engkau tidak pahami dan saya tidak pahami kok terjadi itu. Inilah misteri. Dan panggilan itu tidak terduga. Tuhan mau dan jadi, tidak ada orang tahan lagi. Panggilan juga bisa melalui proses, artinya ada pendidikan dari seminari kecil, seminari tinggi, belajar filsafat teologi, setelah 10 tahun siap, habis. Atau hidup pembiara juga, selama mengalami hidup pembiara selama beberapa tahun, akhirnya amal kau kekal dan hidup untuk selamanya untuk membaktikan diri kepada Tuhan melalui hidup yang rohani itu. Jadi ada beberapa proses itu. Misteri, saat terduga, dan ada proses yang panjang. Ya, kita tidak ada suster. Saya sudah minta romodekan serban suster untuk hari juga di sini. Saya berkehari di Selong dan Mataram. Saya bilang hari juga di Perai untuk omong dan sampaikan kepada kami sering, tapi tidak ada. Karena itu saya omong saja kepada kamu. Dalam Markus 1:17 dikatakan, mari ikutilah aku untuk kenal Yesus secara pribadi. Setelah kenal Yesus secara pribadi, para murid ini mengajak orang lain agar kenal Yesus dan mereka diselamatkan. Jadi sudah kenal Yesus, kita perkenalkan juga dia kepada orang-orang lain untuk juga diselamatkan. Dalam kitab Amsal 11:30 dikatakan, hasil orang benar adalah pohon kehidupan yang bijak mengambil hati orang-orang. Daniel 12:3 ditulis, dan orang-orang bijak akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan dia telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku dapat mungkin mendapatkan beberapa orang untuk menghantar mereka kepada Tuhan. Demikianlah Santo Paulus. Bagaimana lihat para panggilan ke-12 rasul itu di mana? Bagaimana dia panggil mereka ini? Setelah saya lihat dari kitab suci dan saya lihat pertama panggilan kepada Levi, orang pemungut pea ini katanya duduk-duduk di kantornya, di rumahnya. Tuhan Yesus lihat dan Tuhan Yesus panggil, mari ikutlah aku. Dan ditinggalkan semua. Ini adalah satu panggilan spontan. Mari ikutilah aku, tidak ada omong lagi pasal puisi, tidak ada lagi. Inilah panggilan yang secara spontan terlaksana. Demikian Filipus. Yesus ke Galilea dan bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, mari ikutilah aku. Spontan saja. Dan mereka ikut. Latar belakang yang jauh, kita tidak tahu bagaimana sampai begitu. Sedangkan Nathanael atau Rasul Bartolomeus itu dikatakan, itu melalui satu proses dari Filipus yang telah bertemu dengan Yesus ini memperkenalkan kepada dia, kepada dia, dan dia kata masa mungkin dari Nazaret ini ada orang macam itu, tidak mungkin. Tapi Filipus, mari kita pergi lihat sampai di sana. Yesus katakan apa? Sebelum Filipus melihat engkau, saya sudah melihat engkau. Dan apa kata Nathanael kepada engkau lah Tuhanku dan Rajaku. Dari sinilah kita lihat satu panggilan yang melalui artinya orang lain memperkenalkan kepada dia dan akhirnya boleh bertemu dengan Yesus ini. Panggilan Andreas, Petrus, Yohanes dan Yakobus di Danau Genesaret itu melalui proses yang panjang. Di mana Yesus yang telah mengajar duduk di dalam perahu Petrus ini, mengapa duduk di situ kita tidak tahu. Melihat perahu ini kosong, tidak ada apa-apa, suruh mereka untuk melabuhkan lagi jalan di sebelah kanan. Apa yang dicapai, banyak ikan yang ditangkap. Dan pengalaman inilah yang membuat Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus ini
mereka akan dijadikan penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi merubah pola hidup dari yang mendunia ini kepada yang ini. Tapi melalui satu proses. Santo Paulus, pembunuh, penjahat, penganiaya umat Allah, tapi secara misterius Kristus panggil dia dan dia bertobat. Inilah panggilan yang saya katakan bersifat misteri. Masa akan berpikir orang jahat yang bisa berubah menjadi rasul? Tidak ada dalam pikiran kita. Tidak ada. Dia jahat terus sampai kita mati. Tapi ternyata Tuhan merubah pola pikir kita yang jahat ini, berpikir orang ini menjadi satu barang dan menjadi rasul bangsa-bangsa. Panggilan Petrus Paulus adalah panggilan suatu misteri di luar engkau punya akal sehat. Akal sehat hanya Tuhan punya pekerjaan. Kita tidak mungkin lagi. Mana bisa tangkapannya orang bunuh masuk dalam penjara, diangkat menjadi rasul bangsa-bangsa. Untuk kita tidak ada jalan. No way, tidak ada jalan untuk itu. Tapi Tuhan tetap ada jalan. Inilah satu panggilan misteri dalam kehidupan Santo Paulus, ibu bapak dan saudara sekalian. Bagaimana panggilan kita pada zaman now ini bagaimana? Panggilan suatu yang misteri dan tak terduga. Pengusaha rokok siapa yang terkenal itu? Yang di Jawa ibu? Rokok apa? Rokok kereta apa? Yang anaknya nyanyi jadi suster? Ini kamu lihat. Kaya, segala kaya, tinggalkan dia menjadi sukses bersama orang-orang bodoh di jauh-jauh. Itulah satu panggilan. Ini anak sukses. Anak putri rela jadi sukses, tinggalkan semua kekayaan keluarga demi kerajaan Allah. Dia tidak ingat lagi apa-apa sudah usahakan. Panggilan melalui proses adalah pendidikan di seminari. Zaman seminari kecil di Tukai, 2-3 tahun, 4 tahun lanjutkan di seminari tinggi, studi filsafat, teologi, praktek, dan setelah 10 tahun dosen di sana memberikan penilaian dan direview oleh bapak-bapak uskup dan siap untuk ditabiskan. Dan ini prosesnya, ada prosesnya. Ya, record yang baru kita terus. Dia sebenarnya harus lanjut ke seminar tinggi, tapi ya karena pertimbangan pribadi sendiri akhirnya dia tidak melanjutkan itu. Tapi pernah mengalami menjadi seminari rendah. Sekarang adiknya Vincent juga ada di sana. Semoga adik bungsu ini bisa meneruskan panggilan yang Tuhan mulai dalam diri kakak ini maupun selanjutnya. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian. Penghidupan dalam pembina hidup membiara selama beberapa tahun, akhirnya berkaul kekal, hidup sebagai biarawan-biarawati sampai mati demi kerajaan Allah. Itulah tadi suster itu. Syarat untuk menjadi sahabat berjalan bersama Yesus yang kembali yang baik adalah mendengarkan suaranya. Tapi ribut kalau macam ini, mana mau dengar suara Yesus itu? Enggak. Susah. Susah sekali. Ribut kalau banyak begini kita tidak ada. Kita tidak satu tempat ketenangan untuk bisa memikirkan atau membuat anak-anak kita ini bisa mengalami ketenangan sampai dan bisa berpikir tenang. Apa itu menjadi murid itu bagaimana? Kita tidak ada tempat itu. Inilah persoalan. Suara bagaimana yang kita mau dengar dari suara Yesus ini, kita tidak tahu. Namun dikatakan bagaimanapun juga, dengan berbagai kesibukan kerja dan daya tarik dunia ini membuat orang sulit untuk mendengarkan suara Tuhan jelas. Gembala yang baik. Dikatakan kita bisa mendengarkan suara Tuhan, menjalin kedekatan dengan Dia melalui doa kita, baca dan merenung kitab suci. Secara langsung Tuhan Yesus kembali yang bisa menyapa kita lewat hal macam itu. Tapi apakah ini bisa terjadi, ibu bapak sekalian? Kita berdoa pribadi, kita merenungkan kitab suci, dan barangkali bisa mengalami Yesus Tuhan bisa memanggil kita secara langsung, tak kita tahu. Bisa melalui orang lain juga. Melalui peristiwa-peristiwa kita alami dalam kehidupan kita, kita bisa rasa ini Tuhan memanggil saya. Tapi inilah melukakan kepekaan kita, kepekaan anak-anak kita untuk mendengarkan suara Tuhan tentu lewat bisikan Tuhan Allah Roh Kudus yang memberdaya hati kita
untuk terbuka pada panggilan Sang Gembala yang baik. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Susah. Hal yang kedua adalah Yesus Gembala yang baik mengenal kita semua ini. Dengan baptisan dikatakan bahwa nama kita sudah tertulis di telapak tangannya ini. Dia mengenal kita secara mendalam. Tapi kita tetap membina hubungan yang erat dengan Yesus. Maka tadi ada dalam bacaan kedua itu dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang telah diberikan Bapakku akan direbut orang lain. Tidak mungkin lagi, tetap untuk selama-lamanya. Yesus tetap untuk selama-lamanya. Kita diminta untuk mengenal Yesus Gembala yang baik, senantiasa membimbing, menuntun dan menasihati kita, memberi semangat, memberi rasa lega dikala kita merasa letih dan lesu. Tuhan ini memberi bantuan. Apakah itu menjadi pengalaman engkau, apakah itu menjadi pengalaman saya bersama anak-anak kita dalam program ini. Dalam diri Yesus Gembala yang baik kita memperoleh sukacita dan keselamatan. Kalau kita baca YouTube, banyak orang-orang yang beralih dari agama Islam kepada itu, baru kita rasa betul mereka disentuh oleh Tuhan. Kita ini dibaptis ya karena lahir dalam keluarga Katolik, ya Katolik. Tapi orang yang berubah dari Muslim kepada dia mengalami bagaimana Allah ini menyentuh dia dengan segala macam cara itu. Oh ya benar. Dan sampai mereka menyampaikan itu kepada lebih-lebih itu dari Sumatera Barat itu banyak ibu-ibu dari Minang itu yang menjadi Katolik dan mereka pertama-tama tidak kenal Yesus Tuhan itu siapa Yesus Tuhan itu. Tapi akhirnya sadar bahwa betul Yesus adalah Tuhan dan Allah. Istri orang-orang besar terbuka untuk mengikuti Yesus itu Bapa sekalian. Dari sana kita bisa baca iman kita berjalan bersama mereka karena pengalaman mereka di agama Islam menuju kepada satu agama yang baru itu. Dan ketika bertemu dengan orang-orang di sana itu masuk dalam gereja Tiberias. Kalau baru pendetanya meninggal itu dikatakan apa waktu bertemu orang-orang dalam gereja katakan, ibu engkau dari agama lain, hati-hati jangan kesini. Jangan kau katakan itu. Kau katakan inilah agama yang benar yang ini. Jangan kau katakan seperti itu. Kau omong yang benar. Yang membuat saya takut lagi kepada yang lain, saya tidak mau lagi. Katakan inilah agama yang benar inilah. Tapi ya itulah bahasa kita untuk menjaga saling kerukunan persaudaraan. Sekarang kita ambil bahasa yang rasa-rasa macam itu. Yang ketiga kita mengikuti Yesus. Mengikuti artinya kita berjalan di belakang Yesus. Karena ada kepercayaan menerima Yesus dalam hidup kita dan melakukan apa yang dia mau, apa yang dia ajarkan kepada kita. Mengikuti Yesus secara bebas, tidak ada beban apapun. Dialah Gembala yang baik, berani mengorbankan diri, baik kita domba-dombanya dan mati untuk kita. Apakah seluruh banyak pemimpin agama di dunia ini berani mati untuk umatnya atau tidak? Coba kamu sebut. Pembesar-pembesar agama apapun di dunia apa rela mati untuk umatnya? Tidak ada, hanya Yesus saja, bukan? Tapi di situ orang katakan orang Katolik itu berimbangkan pada seorang mayat jenazah yang tergantung di salib itu. Kau lihat itulah komentar mereka. Tapi mayat ini adalah Tuhan yang akan mengadili kita pada akhir zaman. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Isa tetap Isa menjadi hakim untuk kepada akhir zaman. Yang baik mengapai kehidupan yang kekal, yang tidak baik kami masuk dalam api neraka. Itu keputusan final yang tidak bisa dibantah oleh apapun. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam minggu panggilan ini Yesus menggambarkan diri sebagai Gembala yang baik. Dan gambaran inilah menunjukkan kepada kita untuk memahami betapa Allah ini mengasihi kita tanpa batas. Mencari seorang Gembala yang baik, yang menghantar kita kepada padang kehidupan dan air mata kita akan dihapus dari segala derita apapun. Ini bacaan tadi. Jadi kalau engkau mengimani bahasa kata-kata macam ini, saja kehidupan kita akan berjalan tenang bersama keluarga-keluarga kita. Dan mohon arahkan juga anak-anak kepada panggilan seminari, jangan hanya dunia saja. Ibu Dewi coba arahkan juga Petrus ini, Andre pada panggilan. Ya, ini tanggung jawab kita. Ya. Banyak pastor yang sudah tua sekarang. Saya sudah umur 72. Membutuhkan juga pengganti. 72 apa artinya matahari sudah jam 5, jam 6. Ya ini kita omongkan ini fakta. Kalau kita tidak menyalih ke arah macam ini nanti bagaimana?
Gereja tidak boleh kehilangan panggilan secara khusus, bayar manapun juga. Mereka bilang, untuk apa? Jamin untuk apa? Tuhan membutuhkan orang-orang itu untuk gerejanya ke masa depan. Semua sekarang imam banyak sudah jual yang uskup aja. Siapa calon-calonnya? Maka dari Bapak dan Mama berani mengarahkan anak-anak kita. Susah-susah juga. Bertemu dengan Bapak Bupati baru-baru ini. Mereka omong tentang puskesmas apa di Kopang. Kamu lihat. Dulu orang Belanda semua yang melayani di sana. Mereka omong. Orang-orang bapak-bapak ini. Orang-orang kulit putih semua. Susah dari jauh, susah jauh. Sekarang kami yang melayani itu karena tempat kesehatan ini sudah berdiri sejak tahun 52. Berarti sudah berapa? Tahun berapa? 70 tahun. Tapi mau roboh sudah. Maka diharapkan Bapak pemberkatan Bapak Bupati, keadaan rumah kesehatan umat di sana sudah 50 tahun mau roboh. Kami minta uluran tangan kasih dari Bapak. Dan Bupati jawab nanti kesehatan akan turun untuk melihat itu. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana keterbukaan kita dalam rangka Idul Fitri ini untuk memberi silaturahmi bersama Bapak Bupati. Dan ada hal-hal yang perlu kita kemukakan pada Bapak Bupati pimpinan daerah sekalian. Gubernur juga sudah memberi sumbangan sebanyak berapa itu? 200 juta untuk itu Pak. Jadi kamu lihat keterbukaan. Mereka ingat masa lalu. Masa lalu mereka masih ingat hanya kita ini yang tidak berani ngomong-ngomong dengan mereka. Kita ini orang Katolik ini orang yang paling tersembunyi di mana-mana. Benar, ini kita omong terang. Kita ini tidak tahu memperjuangkan nasib kita. Tunggu, mulut ini tidak tahu untuk apa. Mulut ini tidak tahu. Pastor dan juga podok, takut juga mau apa lagi. Dari banyak hal yang kita berbenar. Bisa omong supaya kita menyadari keadaan kita ini. Kita malu untuk omong kepentingan kita kepada orang besar. Tidak ada kita yang mau cari waktu-waktu resmi saja, tapi waktu-waktu yang biasa tidak berani, enggak berani kan kita mau bicara apa nih orang besar kita ini podok-podok. Jadi ingat, Ibu Bapak dan Saudara, panggilan membuat kita mengikuti gembala yang baik, tapi juga menjana kita juga untuk berhubungan dengan orang-orang tokoh yang ada ini. Jadi jangan lupa, ini banyak ini masih Polsek Parpa ini bukan pulang semua kawin semua di Timur kamu ini. Ingat, susah-susah Belanda yang banyak di atas buah itu mati semua. Di Lahore itu sudah mati semua yang kulit putih. Siapa ganti mereka? Ya, ini pertanyaan harus kita jawab. Dulu Romo menerima komuni pertama kelas 2 SD hafal agama berapa? Tempelan guru tempelan kita dulu. Tapi waktu mau sambut baru mau pesta kita bawa beras, ayam kita makan bersama dan anak-anak wanita yang raja-raja makan di atas meja dan kita yang hampain dulu di tangan kita, Mama, kok kami di lantai kenapa? Kamu anak rakyat. Ini orang bangsawan. Kita bilang, apa itu dulu? Tapi itulah dulu. Itu dulu SR, sekolah rakyat, bukan SD. Sudah, dan Pastor Broke itu, Pastor Simon Sekaper itu orang sudah tua lama di Broke kita. Dia ambil gambar hati Yesus itu, dia tunjukkan ini saya berikan kepada kamu. Siapakah akan memberikan kepada anak-anak setelah saya tidak ada lagi di tanah timur ini? Ya kita dengar, tapi apa dia omong itu orang tua kamu sempat. Jadi dia omong itu saja, siapa akan menggantikan saya? Ya kita dengar, tapi apa artinya kata itu kita tidak simpan apa-apa kata itu. Lewat saja. Ya setelah 30 tahun apa yang dia katakan itu saya ditabiskan menjadi imam di Broke itu. Dari roh Tuhan itu bekerja secara porsial, engkau tidak tahu tapi dia berjalan sampai demikian. 30 tahun saya ditabiskan menjadi imam di Broke itu. Dan dia dari Belanda apa dia kirim? 200 golden dari Belanda untuk Romo Barto ini dihabiskan menjadi imam. Dia tahu saya jadi kepala sekolah waktu itu dan segala. Jadi di sinilah kita melihat bahwa sering apa yang dikatakan seorang imam itu macam berlalu kiri kanan keluar. Tapi Tuhan Allah tetap bekerja untuk hatimu. Dia tidak akan lupa karena namanya tetap dimuliakan di atas bumi ini. Tidak mungkin. Lalu saja. Dan panggilan melalui proses yang tidak gampang. SD antar Pastor Broke pulang ke tempatnya, kami tidak bawa dia pulang pukul kami setengah mati karena lepaskan dia di tengah jalan.
kelas 6. Om saya kepala sekolah Kabu Ansar Pastor ke Peroke 12 kilo. Dengan jalan kita lepas dia pulang kembali pukul kita setengah mati. Waktu masuk SMP, mau tamat, lekennya satu orang Belanda, Pater Melendik. Dia bilang, bagaimana? Pater angka macam saya mau SMA C, saya mau sekolah ekonomi di Yogyakarta. Saya tidak punya pikiran seminari. Oh tidak bisa, kamu harus masuk seminari. Saya tidak mau kan dulu pastor pukul saya tidak mau lagi. Jadi sudah, dia siapa itu Proke Pastor Anton Sre. Dia sekarang, dia itu orang kecil saya deken. Satu kali mereka kumpul untuk acara rohani di dekenat, dia panggil saya datang. Ketemu kamu punya Pastor Proke, sudah saya peluk dia. Pastor ini, ya Bartol kamu dari kampung ini ya. Dulu saya pukul-pukul kamu toh. Pastor masih ingat juga. Saya ya, tapi saya dengar ini Pastor Deken akan suruh kamu jalan seminari. Saya setuju, silakan masuk, tidak apa-apa. Jadi waktu hati saya jadi lega, kok orang Eropa kasih ampun macam itu. Dan selesai, saya dapat celana wol dari Eropa ada 3. Yang kemeja Eropa yang kecil-kecil ada 3. Ya sudah waktu tahun 65 tahun gawat, tidak ada apa-apa, uangnya 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah, tidak ada apa. Ada dalam famili saya ada 6 guru tidak berdaya apa-apa. Proses panjang. Akhirnya sudah ujian, setelah ujian PKI meletus, kita ujian akhir pada Oktober, baru ujian akhir, baru ujian sudah bagi lamar seminari. Sudah panggilan seminari kita. Maju ke sana, ajar kita. Ketemu dengan teman-teman dulu SMP, dulu ujian SD sama-sama. SMP sudah, setelah itu maju. Ujian SMA selesai, lamaran ke Keuskupan Atambua, calon imam projo. Sudah, Bapak Ustio Sulama, orang Belanda sudah datang peluk-peluk kami, ya kamu calon gereja ya. Sekolah terus, jangan putus asa. Kirim kita ke seminar tinggi di Tepire. Di Tepire ketemu oleh Monsinyur di Sunggawa, Uskup Lamtuka, orang besar itu. Oi, orang timur sudah datang, selamat kamu. Sudah, kita 12 orang calon praktek waktu itu. Dari timur ada 5, dari Flores ada, dari Kulpa Agung ada 5, dari Manggarai 1, dari Laras juga ada 12 orang. Sudah, hasil akhir pendidikan ya, Uskup Agung sekarang itu teman kelas kami. Romo Sensi, itu Uskup Agung teman kelas kami. Kerja bersihkan lantai wela ini, saya kan kerjakan pelan-pelan saya. Barto masih amal dia amal. 12 orang untuk kerja seluruh seminari kan mahal waktu itu. Tapi uskup ini memang dari 2 calon itu menjadi. Tapi di antara kami sudah ada yang mati itu, Anol Beria, Teddy Mita, Anton saya, dari Pagamaulo, mereka 3 sudah mati karena sakit. Sudah mati. Ya. Dan apa jadi ibu bapak sekalian? Setelah mau ditabiskan menjadi imam itu ya tidak gampang juga. Kami ini tukang lawan perfect Anton Naben, akhirnya keluar jadi imam. Jadi kami ini dikatakan ini orang-orang pelawan ini harus disingkirkan. Untung satu orang prokurator itu namanya Pater orang Belanda ini sekarang jadi pembina kami. Dia sudah meninggal. Dia pembela kami. Waktu saya sudah pikir seminar tidak dari tema praktik dia halulik pastor Proke saya tidak boleh langsung. Dia lawan pastor, dia tidak jaga anak-anak SD dengan baik. Jadi untuk apa ini pas tidak boleh dia. Tapi sore-sore Uskup Teo Sulama ini datang dengan mobilnya. Saya bilang datang buat apa Bapak Uskup ini? Ketemu dengan mereka 3 omong dalam bahasa Belanda di sana. Kemudian saya perlu dengan omong yang Pater ini. Ya Pater, saya dengar kamu tidak layak untuk turun ke pimpinan ini karena kamu melawan pastor, tidak jaga buah-buahan di sini, anak-anak petik seenaknya. Saya bilang, Bapak semua bagaimana lagi? Saya angkat tangan. Ya, tapi saya Dewan membutuhkan tidak kirim, tapi saya pribadi membutuhkan engkau boleh malah juga studi terus ke seminar saya peluk Bapak.
bisa lanjutkan seminar kita. Ya sudah. Kalau sampai di sana, pulang kembali, ketemu dengan teman-teman yang ada di sana, bagaimana ada satu dua yang tidak pulang, karena terkait dengan itu garis-garis cantik yang ada di tempat praktek, jadi bisa pulang lagi, sama bagaimana sudah. Sekolah 3 tahun habis, siap mau tabis. Tapi sebelum tabis ada satu rekoleksi berat di Detusoko, di mana Pak Robert Ribu, waktu itu sebagai anggota DPR, dia ada tinggal di sana. Kami semua ini dianiaya setengah mati. Sampai luka-luka semua ini, semua kita tanuri tema segala macam itu. Katanya mau karir, mau jadi karir. Apa karir macam itu? Jam 3 pagi dipanggil, bangun. Mau jadi calon imam atau mau jadi awam? Kelima tanya itu saya, wah itu bagaimana tengah malam, bagaimana? Ya, pembinaan terakhir itu. Karena kami dianiaya betul-betul dianiaya. Waktu ada batu panjang, waktu banyak orang meninggal, hilang semua penyakit. Setelah itu Uskup Agung Donatus Jagung datang lihat, oh calon imam kami begini, saya tidak mau, kenapa kau macam ini? Tapi karena itu ada kader dari Jakarta Romo B punya anak buah yang hantam kita, dia tidak kenal engkau mau dari mana, dia tidak mau tahu yang penting. Lihat Yesus yang disalibkan di Golgota, lihat salib itu, kami dianiaya berdoa keliling. Salib ini sampai ini semua luka semua karena pasir. Seret di ini keluar pidat satu sudah cantik obat kita ketahui saja. Karena luka-luka ini dari kita mesti obat merek segala macam. Selama 1 minggu. Pulang kembali kepala batu kami itu direnakan sampai batu berlutut, cium kaki para profesor yang ada, selamatlah kami. Siap untuk tabis, tidak ada lagi yang keluar. Kecuali kamu mati, dari kadang-kadang memang kepala batu kita ini perlu direndahkan sampai nangis. Betul, kalau tidak kita kepala batu terus. Dengan latihan mental macam itu baru kita tahu apa aslinya rendah hati. Dulu omong rendah hati mulut mengalir, tapi prakteknya apa tidak bisa. Tapi dengan latihan macam itu mental kita dijauhkan sampai kita tidak ada apa-apa. Hanya Tuhan saja yang membuat kita percaya untuk bangkit saja. Jadi kita mengerti apa artinya rendah hati. Dulu rendah hati, mulut ini omong. Tidak pernah terjadi. Saya waktu itu betul kami sungguh rendah hati. Berapa belas orang itu, 1 meter berhenti di tengah jalan. Tidak bisa tahan, pulang. Kami itu tahan. Jadi itulah pengalaman panggilan saya, Bapak sekali melalui proses apapun. Saya tidak tahu, mudah-mudahan anak bintang ini ada, bintang ini ada di provinsi ini dan mereka yang ada di sana. Tuhan Allah menggerakkan hati mereka. Sudah, terima kasih. Kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita.